Selamat datang di Coba Kita Tanya Puskesmas Jagakarsa. Hai Sobat Sehat Jagakarsa, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Tasya Fiawanda dari Puskesmas Jagakarsa. Dalam podcast, Coba Kita Tanya, asli bukan hoax. Dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Maret, hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan telinga kita, yaitu serumen atau yang sering kita sebut dengan kotoran telinga. Banyak dari kita mungkin sering membersihkan telinga kita itu dengan cotton bud. Tapi apakah ini cara yang aman atau justru akan membahayakan kesehatan telinga kita? Nah, untuk membahas hal itu, hari ini kita sudah bersama dengan dokter yang akan menjelaskan lebih dalam terkait kesehatan telinga, yaitu Dr. Mikael, atau yang biasa kita panggil dengan Dr. Mika. Beliau adalah dokter yang melakukan pemeriksaan di klaster 3 Puskesmas Jagakarsa. Halo Dok Mika, terima kasih banyak sudah bergabung di podcast kami. Bagaimana Dok, apa kabar? Halo Mbak Tasya, kabar baik. Terima kasih udah mengundang saya untuk berbagi informasi mengenai kesehatan telinga. Oke, sama-sama Dok. Dok, langsung kita mulai aja kali ya Dok. Boleh Mbak. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang serumen nih Dok, boleh nggak sih kita bahas dulu terkait dengan anatomi telinga? Oke. Ya, jadi kalau misalkan telinga bagian luar itu biasanya disebutnya tuh apa sih Dok sebenarnya? Jadi telinga kita itu ya, bagian luar yang terlihat oleh mata itu daun telinga ya. Oke. Atau nama lainnya pinna ya. Jadi untuk bagian luar telinga ini terdiri dari kulit dan tulang rawan. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara dan meneruskan gelombang suara tersebut ke dalam liang telinga kita, Mbak, gitu. Oh, jadi abis itu suara itu akan masuk ke mana Dok? Nah, suara ini akan masuk ke liang telinga kita. Di dalam liang telinga kita itu terdapat rambut-rambut halus, kemudian juga terdapat serumen. Oke, nah di dalam ujung liang telinga itu ada yang namanya gendang telinga bukan sih ya Dok ya? Ya, betul. Jadi di dalam liang telinga kita, di bagian paling ujung, itu terdapat gendang telinga atau kita sebut membran timpani. Oh iya. Ya, dia fungsinya untuk menangkap gelombang suara, untuk diteruskan ke dalam telinga bagian dalam dan kita dapat diproses untuk dapat mendengar gitu. Oh, jadi lumayan panjang berarti prosesnya ya Dok ya untuk kita mendengar Lumayan itu panjang, ya? betul Mbak. Oke, ya. Nah Dok, sekarang kita masuk ke topik utama kita nih Dok, terkait dengan serumen. Serumen ini sebenarnya hanya kotoran aja yang harus selalu kita bersihkan atau apa sih sebenarnya serumen itu Dok? Baik, jadi serumen ini sebenarnya adalah cairan yang sifatnya lengket ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar dari telinga kita ya. Nah, dia itu sebenarnya bukan semata-mata kotoran ya. Dia terdiri dari debu halus, kemudian juga dari sekret cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar kita, kemudian juga dari kulit-kulit mati kita dari liang telinga ya. Dan dia punya fungsi yang sangat penting di telinga kita. Oh, justru dia bermanfaat ya Dok ya? Ada Justru fungsinya? banyak manfaatnya, banyak. Fungsinya apa aja tuh Dok? Jadi untuk serumen ini dia sifatnya menyaring kotoran ya. Bersama dengan rambut halus di dalam liang telinga kita, dia menyaring kotoran dan juga melembabkan liang telinga kita ya. Selain itu dia punya efek antibakteri gitu. Wah, berarti banyak ya ternyata Banyak manfaatnya ya Dok manfaatnya ya? yang orang bilang itu sebuah kotoran ya, Iya. kotoran telinga, conge Iya, betul, ya. betul, conge. Itu sebenarnya banyak manfaatnya gitu. Oke. Nah, tapi Dok, kapan sih si serumen ini dia bisa bermasalah gitu? Jadi ketika serumen ini membentuk sebuah penumpukan ya, penumpukan di dalam liang telinga kita, itu memang bisa menyebabkan masalah gitu. Atau kita sebut sebagai inpaksi serumen ya. Oh, oke. Atau serumen prop ya. Jadi dia menumpuk dan kadang-kadang mengeras di dalam. Kalau kita mengalami hal tersebut, itu biasanya ada gejala-gejala yang muncul nggak tuh Dok? Gejalanya ada beberapa, yang paling sering adalah gangguan pendengaran ya. Kemudian juga gatal, kemudian kadang-kadang nyeri Sampai ya. nyeri berarti ya Dok? Iya, Ya? kadang-kadang nyeri juga. Oke Dok, pertanyaan selanjutnya ya Dok Oke. ya. Banyak orang itu menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga ya Dok ya. Nah itu sebenarnya cara yang aman nggak sih Dok? Oke, jadi kalau cotton bud sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena cotton bud ini akan membuat penumpukan serumen di
dalam liang telinga. Dia akan mendorong serumen tersebut dan membuat serumen lebih padat di dalam. Oke, berarti ada penumpukan gitu ya dok ya di dalam liang telinga kita. Nah tapi dok, kalau misalkan sudah terjadi nih dok penumpukan serumen di dalam telinga kita, itu apa aja sih dok yang bisa kita lakukan gitu dok? Oke, jadi kalau di fasilitas kesehatan itu ada beberapa metode ya, seperti kita kasih obat tetes telinga yang bisa melunakkan serumen. Kemudian juga bisa melakukan ekstraksi ya, serumennya diambil langsung memakai alat gitu. Nah, metode yang berikutnya yaitu irigasi telinga. Menggunakan air yang agak hangat. Jadi telinganya disemprot cairan gitu. Oh, disemprot gitu. Nah, itu tapi boleh semua orang nggak tuh dok melakukan tadi irigasi itu? Oke, jadi kalau untuk irigasi telinga ada beberapa yang mungkin tidak boleh dilakukan ya. Misalnya ada riwayat pasiennya ada riwayat perforasi gendang telinga. Ya, gendang telinganya mungkin pernah bolong. Ya, riwayat bolong itu tidak boleh dilakukan irigasi telinga gitu. Jadi itu beresiko ya berarti ya dok ya? Betul ya, selain gendang telinga yang bolong, kemudian juga riwayat operasi telinga juga tidak boleh ya. Kemudian juga pada saat kita lakukan pemeriksaan kalau ada ditemukan infeksi, kita tidak boleh melakukan irigasi saat itu. Oke. Kalau misalkan yang tadi itu dilakukan oleh dokter itu masih aman berarti kan ya dok? Yang penting nggak dilakukan mandiri gitu ya dok ya di rumah? Iya betul, tindakan irigasi telinga relatif aman ya, resikonya sangat kecil. Okay. Wah ternyata serumen yang kita anggap sepele dan kita anggap hanya kotoran aja itu sebenarnya banyak fungsi dan manfaatnya ya dok ya? Iya betul sekali Mbak Tasya. Jadi yang penting buat teman-teman semua ya, jangan membersihkan telinga secara berlebihan ya. Apalagi sampai memasukkan benda asing untuk membersihkan telinga. Apapun ya dok ya, benda asing apapun itu ya, seperti cotton bud, apalagi ada kadang-kadang pasien itu memasukkan besi untuk membersihkan telinganya gitu. Ya itu Allah, bahaya ekstrim sekali. Ya, dok. Ya, dia besi ini bisa menimbulkan perlukaan ya, yang ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan infeksi atau yang paling parah bisa menimbulkan robeknya gendang telinga. Wah, gitu. serem banget dok. Berarti itu nggak bisa dengar nantinya ya dok ya? Betul ya, bisa menyebabkan infeksi, gangguan pendengaran seperti itu. Iya. Baik dok, terima kasih banyak ya dok atas waktunya hari ini, atas penjelasannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sama-sama Mbak Tasya. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi di Hari Kesehatan Telinga. Wah, seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Namun sayang sekali kita sudah sampai di akhir episode podcast hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini terkait kesehatan telinga bisa menambah wawasan serta manfaat Sobat Sehat Jaga Karsa semua. Terutama dalam memperingati Hari Pendengaran Sedunia tahun 2026. Jangan lupa lebih peduli pada kesehatan telinga. Jangan membersihkan telinga secara sembarangan dan segera periksa ke dokter jika mengalami keluhan pendengaran. Jika Sobat Sehat Jaga Karsa merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman, keluarga, ataupun sahabat kalian. Jangan lupa dengerin terus podcast kita dan subscribe YouTube kita di Puskesmas Jaga Karsa. Dan untuk tahu informasi lebih lanjut terkait informasi-informasi kesehatan, jangan lupa juga follow akun Instagram kita di @pkm-jagakarsa. Saya Tasya Wanda, sampai jumpa di episode berikutnya dalam podcast Coba Kita Tanya, asli bukan hoax. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat dari kami Puskesmas Jaga Karsa.